Saya Faisal Bana dari Prodi Manajemen akan menjelaskan kasus penggelapan pajak terhadap PPN pada perusahaan e-commerce. Kronologinya, pada tahun 2020-2021, sektor e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan dalam pengawasan perpajakan, terutama terkait PPN. Dalam kurun waktu tersebut, terungkap sejumlah kasus besar yang melibatkan perusahaan e-commerce yang sengaja tidak melaporkan transaksi mereka secara lengkap. Dalam beberapa kasus, perusahaan memanipulasi laporan keuangan untuk menekan angka pajak yang dilaporkan, misalnya dengan mengurangi jumlah pendapatan atau meningkatkan biaya fiktif. Sebagian lainnya diketahui memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang belum sepenuhnya mencakup model bisnis digital seperti transaksi lintas batas yang sulit dipantau. Strategi penghindaran pajak yang digunakan perusahaan e-commerce menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi, termasuk yang pertama ada transaksi di luar sistem pelaporan resmi, yang kedua manipulasi dokumen, yang ketiga penggunaan struktur bisnis yang rumit, dan yang terakhir pemanfaatan celah hukum. Yang pertama, transaksi di luar sistem pelaporan resmi. Perusahaan e-commerce sering memanfaatkan kanal transaksi yang tidak terintegrasi dengan sistem pelaporan pajak, seperti pembayaran tunai langsung atau metode pihak ketiga. Hal ini membuat transaksi tersebut tidak terlaporkan dan luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang kedua ada manipulasi dokumen. Beberapa perusahaan memasukkan dokumen keuangan seperti faktur pajak dan laporan pendapatan untuk mengurangi jumlah PPN yang harus disetorkan. Misalnya, perusahaan mengklaim pengendalian pajak yang tidak sah. Lalu yang ketiga, penggunaan struktur bisnis yang rumit. Perusahaan menggunakan entitas bisnis di luar negeri untuk menyembunyikan pendapatan, sehingga transaksi yang terjadi di Indonesia tidak tercatat sebagai bagian dari kewajiban wajib domestik. Lalu yang keempat, pemanfaatan celah hukum. Celah hukum, seperti kurangnya regulasi spesifik untuk transaksi lintas negara, memungkinkan perusahaan e-commerce untuk mengalihkan pendapatan mereka ke yurisdiksi pajak rendah, menghindari kewajiban PPN di Indonesia. Terdapat beberapa dampak penggelapan pajak di sektor e-commerce. Yang pertama, investigasi mendalam. Yang kedua, penerapan sanksi hukum yang lebih tegas. Yang ketiga, penguatan sistem pelaporan pajak. Yang keempat, kerjasama internasional. Lalu yang terakhir ada sosialisasi dan edukasi. Yang pertama, investigasi mendalam. DJP membentuk tim khusus untuk menyelidiki praktik penghindaran pajak oleh perusahaan e-commerce. Investigasi ini mencakup analisis data transaksi, audit laporan keuangan, dan koordinasi dengan lembaga internasional untuk melacak transaksi lintas batas. Lalu yang kedua ada penerapan sanksi hukum yang lebih tegas. Perusahaan yang terbukti melakukan penggelapan pajak dikenai denda berat, sanksi administratif, dan dalam kasus yang berat, tindakan pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jerah bagi pelaku lainnya. Lalu yang ketiga ada penguatan sistem pelaporan pajak. DJP memperkenalkan sistem pelaporan pajak berbasis teknologi seperti e-faktur dan pelaporan real time untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan PPN. Sistem ini memungkinkan DJP untuk memantau transaksi secara lebih efektif. Yang keempat ada kerjasama internasional. DJP meningkatkan kerjasama dengan otoritas pajak di negara lain untuk mengatasi transaksi lintas batas yang sulit dilacak. Inisiatif ini mencakup pertukaran data otomatis dan partisipasi dalam forum internasional untuk regulasi pajak digital. Lalu yang terakhir ada sosialisasi dan edukasi. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, DJP aktif memberikan edukasi kepada pelaku usaha di sektor e-commerce mengenai pentingnya membayar pajak dan konsekuensi hukum dari penggelapan pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.